Oke, terima kasih. Saya share screen. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang perwalian S1. Itu sebetulnya nanti akan ada pengumumannya, detailnya ya. Detailnya nanti akan ada di website setelah acara ini. Jadi ini kita mulai, jadi masih merah ya. Atau nanti juga kita share hasilnya itu di WhatsApp grup, kemudian juga nanti hasil apa hasil Zoom ini sedang direkam untuk nanti kita upload di YouTube. Jadi mahasiswa nanti tidak ada alasan untuk tidak paham gitu. Oke, ini yang pertama itu yaitu untuk mahasiswa semester 2 angkatan 2025. Apakah ada? Angkatan 2025, apakah ada? Silakan NBI 2025. 14425 ada enggak? 144 ini saya lihatnya kok enggak ada. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ya, jadi kalian nanti masih menggunakan paket SKS ya. Nanti ditunggu saja. Sedangkan bagi mahasiswa semester 3 ke atas, itu berarti mahasiswa angkatan 2024, 2023, 2022, dan seterusnya, itu menggunakan sistem bursa kelas melalui proses perwalian konsultasi mahasiswa ke dosen pembimbing akademik atau dosen wali, yang disebut dengan perwalian. Kemudian, prosedur ini diawali dengan mahasiswa mengajukan konsultasi rencana studi yang diprogram, oh sorry, untuk semester genap dengan menggunakan form konsultasi daftar mata kuliah. Nah, form konsultasi ini nanti ada di rinciannya ada di website, sudah saya ini ya. Nanti itu ada beberapa Excel, jadi untuk kalian bisa pilih sendiri untuk angkatan 2024, angkatan 2023, angkatan 2021, angkatan 2020, angkatan 2022, itu ada daftar mata kuliah. Jadi contohnya. Nah, ini di sini juga sudah ada keterangan apakah itu tugas atau praktikum mata kuliahnya. Silakan kalian cek sendiri sesuai dengan angkatannya. Nanti linknya akan diberitahu. Kemudian untuk angkatan 2024 seperti ini. Jadi sudah ada juga apakah itu praktikum atau tugas, jenisnya apa, nah, itu sudah ada rinciannya. Seperti ini. Oke. Nanti langsung tanya saja ya. Jadi nggak usah perlu nunggu selesai. Kalian yang akan ditanyakan silakan respon sebentar. Nah, itu nanti. Kemudian konsultasi perwalian kepada masing-masing dosen dilakukan sebelum jadwal input, yaitu karena inputnya tanggal 13, maka mahasiswa eh, bisa konsultasi dengan dosen walinya atau dosen pembimbing akademiknya maksimal tanggal 12. Ini juga dicatatkan pada portal konsultasi Siakat. Ini bisa kalian di situ ada konsultasi di Siakat itu ada portal konsultasi Siakat. Kemudian bisa juga melalui WhatsApp group sehingga kalian bisa WhatsApp group dengan dosen wali sehingga kalian bisa konsultasi. Kemudian bagi mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3, itu jatahnya adalah 24 SKS. Namun tidak harus eh, diambil semuanya 24. Jadi tergantung dengan
kalian bisa atau enggak. 24 itu kalau di arsitektur itu berat sekali. Gitu. Jadi kalian itu bisa apa enggak, itu tergantung dengan kondisi kalian. Makanya itu gunanya untuk eh, berkonsultasi dengan dosen lain. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum ke masa kritis tentang sistem apa konsultasi dengan dosen wali. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini untuk mahasiswa studi kritis. Di sini apakah ada mahasiswa 19 atau 2020? Jadi 14420 atau 14419 itu tolong nanti hubungi saya karena ini wali saya ya. Jadi kalian secepatnya, saya tadi melihat ada satu orang yang sebetulnya saya tunggu untuk datang ya. Yohanes Saputra, tolong besok hubungi saya, langsung hadap saya. Saya punya jam kerja ya, jadi tolong konfirmasi jam kerjanya aja. Nggak sakar PDW datangnya. Ada yang 2019 atau 2020, nanti besok besok itu bisa langsung bisa menghubungi saya by chat kalau kalian di luar kota. Yang penting konsultasi atau datang jika kalian berada di Surabaya dan sekitarnya. Oke, untuk masa studi kritis. Kemudian, nah, pada saat mahasiswa mau program Siakat, itu ada tahap verifikasi data mahasiswa di Siakat. Jika belum lengkap, maka dilengkapi dulu pada menu biodata, termasuk foto profil. Setelah itu, mahasiswa baru dapat memilih mata kuliah untuk diprogram pada Kartu Rencana Studi melalui Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Pada laman http sim.untak-sby.ac.id. Ya, jadi kalian KRS baru bisa KRS tanggal 13 nanti. Terus selanjutnya, nah ini waktu yang disediakan untuk input mata kuliah di KRS itu bersamaan dengan pendaftaran praktikum dan tugas. Jadi tadi input KRS-nya di http sim untak. Nah, pendaftaran praktikum dan tugas pada SIM praktikum. Kalian bisa googling aja SIM praktikum Untak Surabaya. Nah, itu login pakai apa NBI, kemudian loginnya sama dengan di Syakat. Itu juga selain kalian mengisi KRS, itu juga mendaftar di SIM praktikum. Untuk mata kuliah, bentar, untuk mata kuliah yang pakai kode ini, praktikum atau tugas. Jadi contoh semester 3 itu yang tugas adalah struktur perancangan arsitektur studio perancangan arsitektur 2. Sedangkan semester 4 hampir semuanya mata kuliah praktikum dan tugas kecuali logika berarsitektur 3. Gitu. Jadi untuk mahasiswa semester 4 itu mendaftar semua mata kuliahnya yang diambil kecuali logika. Nah, ini sudah ada. Jadi yang di sini tulis praktikum, praktikum atau tugas itu kalian juga selain di input di KRS itu juga mendaftar di SIM praktikum. Nah, ini. Di sini Anda mendaftar, jadi belum ada tagihannya. Tagihannya itu baru bulan depan.
Nah, ada kode ini berdasarkan kalap sains struktur dan budaya. Kode praktikum itu tidak sesuai dengan siakat dan SIM praktikum, yaitu praktikum arsitektur kontekstual untuk angkatan 2020 sampai 2023, praktikum arsitektur vernakular untuk kurikulum 2020 ya ini ya, praktikum arsitektur kritik itu tidak sama. Kode antara siakat dan SIM praktikum. Tapi itu kalian ambil saja. Ya memang itu yang dibuka. Jadi itu sudah ada kesalahan kode dari awal. Di sini tadi untuk pembayaran praktikum dan tugas jadwal pada bulan berikutnya bersama dengan tagihan pembayaran SPP. Info, oh sorry. Ini berarti anu ya. Jadi info tagihannya itu bisa dilihat pada bulan depan yaitu mulai Maret dan atau April 2026. Nah, kuliah itu dimulai pada tanggal 2 Maret. Itu nanti pada minggu pertama akan keluar daftar peserta praktikum atau tugas, sehingga kalian yang masih belum terdaftar, tolong di apa mendaftar. Jika tidak, maka kuliahnya dibatalkan dari KRS. Kalaupun kalian itu nanti ikut dan kalian nanti memiliki nilai, maka nilainya nanti di akhir itu tidak bisa dikeluarkan. Gitu. Itu untuk apa konsekuensi dari pendaftaran praktikum dan tugas itu. Jadi nanti kalau kalian tidak mendaftar di SIM praktikum, itu nanti nilai tidak akan keluar atau KRS-nya akan dibatalkan. Dari sini ada pertanyaan? Silakan loh, kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan. Gitu. Ini sudah tentang praktikum. Nah, ini bagi mahasiswa yang memprogram magang berdampak, maka wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu pada Kaprodi. Nanti akan dijelaskan di bawah. Bagi mahasiswa angkatan 2020, adakah? Jadi 2020 itu ada perbedaan. Mahasiswanya harus memprogram ulang mata kuliah logika berhasil 2 menjadi sebagai pengganti mata kuliah dasar perancangan arsitektur yang 3 SKS. Perkuliahan semester genap dimulai 2025 sampai 2026 tanggal 2 Maret 2016. Oke, itu tadi tentang perwalian. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Ini sudah ada 163 mahasiswa. Apakah diteruskan? Ini masih lembar yang kedua dari 4 lembar kalau nggak salah. Oke. Nah, beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan dan evaluasinya. Ini nanti di mata kuliah yang termasuk dalam praktikum dan tugas, evaluasi mata kuliahnya itu bobot praktikumnya minimal sebesar 50% dari seluruh mata kuliah. Kemudian presensi kehadiran yang dimanai dengan keaktifan melakukan proses asistensi dan konsultasi, serta presentasi dan diskusi dijadikan sebagai acuan pertimbangan dosen melakukan evaluasi mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa. Jadi kalian itu aktif apa enggak, itu menjadi dasar. Bukan menjadi prosentase ya, tapi menjadi dasar dosen untuk melakukan evaluasi mata kuliah. Evaluasi mata kuliah disesuaikan dengan masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di situ nanti kalian akan mendapatkan RPS, rancangan pembelajaran semester. Di situ ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini dasar untuk melakukan evaluasi. Apabila nilai pada salah satu CPNK belum memenuhi nilai kelulusan minimal 66,
maka diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau remedi maksimal jangka waktu pelaksanaan 1 minggu, baik pada ETS maupun EAS. Tapi ini masih dalam waktu tentang ETS atau penilaian ya. Sehingga dosen itu sebetulnya eh, berusaha untuk menilai itu secepatnya agar bisa melakukan remedi. Tidak semua mahasiswa itu boleh remedi. Ada syaratnya remedi itu. Mahasiswa itu sudah melakukan proses pembelajaran dengan lengkap, namun nilai akhirnya belum lulus. Jadi Anda sudah ikut kuliah, aktif, ngumpulin semua tugas, tetapi nilainya memang belum memenuhi syarat kelulusan. Nah, itu memungkinkan untuk remedi dan dosennya harus setuju terkait dengan waktu dan substansinya. Jadi kalian harus meminta persetujuan dosen. Batas nilai minimal lulus itu adalah 66 atau nilai huruf B. Nah, ini urutan mata kuliah. Jadi mata kuliah analisis berkode 14424 itu dengan bobot 3 SKS diperkenankan di program setelah lulus dari mata kuliah dasar atau teori berkode 14424 dengan bobot 2 SKS. Contoh, mata kuliah 14424-233 analisis struktur bangunan 3 SKS itu boleh diprogram setelah lulus mata kuliah 14424-172 dasar struktur bangunan 2 SKS. Gitu. Jadi itu contohnya. Jadi ada urutannya, nggak boleh diambil dalam 1 semester. Kemudian mata kuliah studio perancangan arsitektur atau SPA 1 sampai 6 wajib ditempuh secara berurutan. Apabila pada salah satu mata kuliah SPA, jadi SPA 1, SPA 2, SPA 3 itu eh, harus diambilnya berurutan. Tidak boleh 1 dan 2, 3 dan 4, itu tidak boleh. Apabila pada salah satu mata kuliah SPA tidak lulus, jadi sudah ikut ikut apa itu namanya, sudah ikut kuliah, kemudian mengumpulkan tetapi nilainya C, itu boleh memprogram ulang dengan maksimal 2 mata kuliah SPA berurutan. Contoh, SPA 4 nilainya C, nggak lulus kan? Maka sekarang boleh program ulang SPA 4 ditambah bersamaan dengan SPA 5. Namun kalau hasilnya semester ini itu SPA 5-nya lulus, tapi SPA 4 yang mengulang tidak lulus, maka berikutnya harus hanya boleh memprogram SPA 4 saja. Jadi konsekuensinya seperti itu. Untuk mata kuliah SPA yang tidak lulus dengan nilai di bawah C, wajib diprogram ulang lebih dahulu sebelum SPA berikutnya. Jadi kalau SPA 4 kalian itu D atau E itu adalah itu menunjukkan kalau kalian tidak mengikuti proses secara keseluruhan, maka nilai itu SPA-nya harus diambil hanya mata kuliah itu saja. Hanya SPA itu aja. Nah, ini belum pernah terjadi ya, tetapi ini memungkinkan. Kita sudah kurikulum sudah memiliki skema. Eh, diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mengambil selesai dalam waktu 7 semester. Tapi ini belum ada yang istilahnya itu melakukan. Jadi yang berkesempatan sekarang lulus 3 semester itu adalah 2023, 2023, angkatan 2023. Jika kalian itu sudah lulus SPA 5, maka kita sarankan untuk
mengambil mata kuliah SPA 6 dan 7 secara bersamaan di semester 6. Sehingga semester 7 kalian tinggal mengambil TA-nya. Ini sangat berat. Ditambah lagi kalau kalian di semester 6 itu mengambil KKN. Tapi bisa, harusnya bisa. Gitu. Dari sini ada tanggapan dari angkatan 2023. Silakan, siapa yang mau mengambil kesempatan ini? Halo 2023. Adakah? Bu izin bertanya, Ya, siapa ini? saya Bu Sopo saya. Najwa. Oke, Najwa. Kalau misal pada saat semester 7 itu masih ada mata kuliah yang belum selesai gitu. Eh, sebentar Bu. Najwa, Kalau semester kamu sekarang lulus berapa SKS? 108, 108 ditambah 24, contoh ya, 128, 100, 108, 108 ya? iya, 108 ditambah 24 berarti kan 132. Berat iya. kamu. TA-mu nanti nggak bisa. Jadi Kalau gimana? kan ini saya rencananya semester 6 ini ambilnya SPA 6, SPA 7, LB, dan KKN. Hmm, Lalu kan ada mata kuliah pilihan itu, Bu. Apakah itu wajib diambil juga? tujuh. Berarti mata kuliah pilihan itu kan ada 4 kan yang di semester 6. Yes. Dengan SKS-nya itu masing-masing 3. Betul. Terus kalau misalkan eh, diambil 2 di semester 6, berarti kan ada 2 sisanya itu apakah diambil di semester 7? Nah, enggak, ini kamu nggak bisa. Jadi gini, kalau TA, kamu kan angkatan 2023 ya. Iya, Ini kan 2023 saya buka. Ini kan ada mata kuliahnya 5 loh. Satu, dua, tiga, oh ya 4. 4. 4, ya. Ini semuanya, ini harus diambil sih. Eh, saya membuat simulasi ya. Kalau satu empat empat, terus habis gitu siapa itu namanya? Kalau sekarang 24, harusnya yang bisa ngambil ini itu sudah lulus 120. Kurangi 8. 8, ini berarti 24, ini berarti 32. Maksudnya sekarang 24, semester 7 itu 8, berarti kan 32. Berarti harusnya yang bisa ngambil itu idealnya yang sudah lulus 112. Kamu tadi lulus berapa, Najwa? 108. 108, kurang 4. Ya kan? Ada yang lulus 112 anak 2023. Kamu nanti berat kalau TA-nya itu ada mata kuliah, Najwa. Kak ngatasi. Dan itu nanti sulit. Eh, dosennya juga belum tentu. Karena gini, contoh ya, ini pakai kalender akademik Gasal kemarin. Kita harus ujian tanggal 12 Desember maksimal. Padahal kuliah kan berakhir di akhir Desember toh. Itu ujian itu 12 Desember itu kamu sudah harus selesai kuliahnya di 2 mata kuliah pilihan tadi. Jadi harus sudah keluar nilainya, baru kamu bisa ujian. Gitu loh. Paham tentang waktu ini. Paham, Bu. Oke. 2023 ada yang eh ini sudah lulus 112. Halo 2023. Nih, ayo dicek 2023. Belum ada, Bu. Kau no, Bu. Yang paling Paling tinggi mepet, berapa, Bu? paling mepet 111.
Yo, siku podo. 111 SIM. Itu yang awali saya ya, yang di kok tapi tidak tahu saya. 111. Ya, Jadi kita lihat ke possibility-nya ya. Jadi ini yang nantinya itu di semester 7 itu hanya 8 saja. Ini angkatan uh, oh iya. Oh, nggak ada ya. Sulit ternyata ya. Ah, ini 111 ini siapa? Pati. Sufyan. Iya, jadi kalian sama se ya 109 itu paling tinggi ya. Jadi ternyata memang sulit. Oke, tapi itu sulit anu ya, apa itu theoretical seperti itu. Jadi tolong kalian persiapkan diri kalian untuk tertarik nanti bisa diskusi dengan dosen wali masing-masing untuk mengukur apa namanya potensi kalian untuk bisa 7 semester. Begitu ya, Najwa. Contohnya yang kemarin ada yang sudah menghubungi saya itu berarti Najwa ya. Ada Iya, dua Bu. mahasiswa yang silakan konsultasi dengan dosen wali masing-masing untuk berhitung ya. Oke. Nah, sekarang untuk mahasiswa yang sudah lulus ini SPA 7 berarti sekarang waktunya TAP itu dicoba dicek apakah kalian sudah lulus 136 SKS sehingga untuk memastikan TAP tidak diambil dengan mata kuliah yang lain. Itu. Nah, eh ini baru ya, kalau yang ini yang saat mengambil, ini untuk mahasiswa yang mau mengambil SPA 7, diharapkan mahasiswa harus mendaftar uji kompetensi skema arsitek. Itu kalian bisa googling LSP Untak Surabaya. Di situ ada sertifikasi daftar apa? Caranya daftar sertifikasi dan tes bahasa Inggris di Pusat Layanan Bahasa sebagai persyaratan yudisium. Kenapa ini dimajukan ke SPA 7? Agar kalian nanti TA itu tidak repot dengan segala persyaratan tambahannya. Uji kompetensi dan tes bahasa ini salah satu syarat untuk yudisium. Jadi kalau ini sudah disarankan untuk diambil di SPA 7, diharapkan ketika TAP, mahasiswa itu sudah fokus dengan TAP dan luarannya. Gitu. Jadi ini yang kemarin belum ngambil. Nah, sekarang mahasiswa yang sekarang TAP ya. Sekarang juga banyak yang TAP. Nah, silahkan mahasiswa yang TAP itu dari awal sudah mendaftar di uji kompetensi ya dan tes bahasa Inggris di awal-awal kuliah ini. Jadi sebelum masuk ke apa semester baru diharapkan mahasiswa yang ikut TAP semester genap ini. Jadi mahasiswa angkatan 2022 ya sebagian besar. Nah, itu tolong langsung mendaftar uji kompetensi skema arsitek dan tes bahasa Inggris di Pusat Layanan Bahasa. Kemudian ini tadi sudah disebutkan dari awal bahwa kelulusan mata kuliah studio, praktikum, dan atau tugas melalui evaluasi dari sisi administrasi dan substansi. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan apa itu namanya proses kuliah aja substansi, tapi juga ada administrasi. Administrasi itu maksudnya jika kalian tidak mendaftar tugas atau praktikum, maka nilainya dibatalkan. Gitu. Dari situ ada pertanyaan ini tentang kuliah? Izin Silakan. bertanya Bu Lisa. Ya, siapa iki? Muhammad Soleh. Soleh Bu. Ya, Angkatan 23.
Ya, Untuk memastikan tadi sedikit agak bingung, Bu. Jadi untuk semisal SPA 4 ini mengulang, tetapi SPA 5 ini udah lulus. Namun itu apakah diperbolehkan untuk mengambil SPA 6 secara bersamaan dengan SPA 4 yang belum lulus tadi, Bu? Kak Iso. Berarti lebih mengutamakan SPA 4 terlebih Kamu dahulu, nggih. tuh, kan Oh, kamu nggih. tadi boleh ngambil SPA 5. Itu karena kamu SPA 4-nya nggak lulus atau nilainya C toh. Kamu Nggih. boleh, tapi kan C nggak lulus SPA 4. Kamu ngambil SPA 4 dan 5. Kemudian kamu ulang SPA 4 tetap nggak lulus. Ya kamu Belum. sekarang Eh, Pas semester 5 kemarin saya belum ngambil SPA 4, Bu. Jadi hanya fokus ke SPA 5-nya saja. kok iso? Hah? Enggak, saya emang emang belum ngambil SPA 4 kemarin. Enggak, tapi kamu nggak lulus SPA. Iya, SPA 4 belum lulus emang, Bu. Jadi pas SPA 5 kemarin saya nggak ambil SPA 4. Kamu 23, nomornya berapa tadi? 43. Eh 43. Muhammad Soleh. Jadi kamu empatnya kamu tinggalin gitu. Iya. Satu, terus maksudnya nilaimu kemarin 4 itu apa? Itu Bu. Salah iso. Berarti Kamu lebih. sekarang ambil 4. Oh, nggih. Berarti Kan yang tadi kan SPA 6 syarat SPA 6-nya belum bisa kamu ambil. nggih. Syaratnya itu kan kalau E itu menunjukkan kamu itu tidak mengikuti prosedur perkuliahan. Maka nilainya E. Itu nggak bisa kamu mendouble SPA. Nggih, nggih. Nah, Baik, Bu. gitu. Jadi kamu fokus nanti itu ambil ke SPA 4 saja. Ya, Nggih, Bu. Berarti oke. untuk SPA Logika. 6-nya nanti boleh didobel di semester 7 sama SPA 7, Bu. Boleh, karena SPA 5-mu kamu sudah lulus. Oh, nggih, baik, Bu. Ya kan? Asalkan Ya. SPA 4-mu juga lulus nanti. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu Lisa. Ya. Terus sama logika ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Bu, Sopo? Mikael Madinov. Ya, apa? Saya Ya, silakan. izin bertanya Bu. Saya kan Hmm, belum mengambil magang untuk semester kemarin karena SPA belum. saya Belum, Kak. telat satu. Halo, Mika. Ya, Ya, kenapa? saya belum mengambil magang Terus? buat semester 5 kemarin. Nah, saya Terus? baru mengambil magang semester ini. Itu kan saya ambil SPA 5 sekarang. Apakah boleh Bu SPA-nya double sama SPA 6? Kak Iso. Kak, nggak bisa. Berarti kan kamu SPA 4, baru SPA 4 toh? Apa Bu? Ya, SPA-mu berarti yang sudah kamu ambil 1, 2, 3, 4. Iya Bu. Ya, gak iso 5 dan 6 jadi kamu jadi itu kan. Berarti yang bisa 6 sama 7 doang Bu. Ya, jadi Baik. SPA itu harus 1 sampai 6 itu harus berurutan. Kamu bisa double kayak tadi itu jika kamu itu sudah pernah ngambil dan nilaimu C, gitu loh. Jadi kalau 5 kamu sudah pernah ngambil, tapi kamu nggak lulus nilaimu C, kamu bisa ngambil langsung 5 dan 6, gitu. Oke Ya, Bu. Terus ya. pertanyaan Terus, kedua Bu. Untuk hmm, forum magang itu dikasih apa kita langsung apply ke email bironya ya Bu? email itu nanti itu belum tak jelas no, belum Oke, tak oke. jelas. Baik, baik Ya, Bu.
Baik, Bu. Ya, Terima silakan kasih, ada Bu. pertanyaan sebelumnya. Silakan yang lain. Izin Saya bertanya bisa. lagi, Bu Lisa. Bentar, Saleh. Silakan Fanya. Itu yang tes bahasa Inggris. Tes tes bahasa Inggris itu daftarnya pas sekarang atau setelah perkuliahan ya, Bu? Coba kamu cek sendiri ya di lab di tes bahasa. Ada itu layanannya, itu ada di websitenya. Oke, Ya, oke. tolong dicek. Kalau saya sih menyarankan kalau bisa, kalau memang di apa nggak ada tanggalnya ya sudah mulai sekarang. Oke, baik Bu Lisa, terima kasih. Ya, silakan Soleh. Untuk yang tadi nggak boleh double itu apakah cuma berlaku untuk SPA aja, Bu? Jadi semisal kayak LB4 ada yang ngulang terus digabung sama LB6 gitu, apakah tidak diperbolehkan juga, Bu? Kalau sudah pernah ngambil tuh boleh di apa boleh boleh double. Berarti yang tidak boleh hanya SPA saja, Bu? Oh doa itu, SPA juga gitu kan? Logika Tetapi itu boleh double. Kalau kamu sudah pernah ngambil terus gak lulus toh. ya, Logika 3, kamu nggak lulus. Ya kan? Terus sekarang logika kamu logika 4, Bu. logika 4 nggak lulus. Kamu sekarang ngambil SPA berapa? Eh, nah, saya mau ambil SPA 6, tapi SPA 4-nya saya itu belum lulus. Oke. Kamu kan sekarang ngambil SPA 4 toh. Ya, SPA 5-nya sudah clear dengan logika 5? sudah. Oke. Saya sangat menyarankan tidak ambil logika 6. Nanti logika itu diambil ketika ngambil SPA-nya. Oh. Secara bersamaan berarti nggih. Tuh. Karena tugasnya logika itu dari studio. Nggih, nggih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ya, Lisa. jadi kamu fokus ke SPA 4. Berarti kalau Nggih, kamu masih ada sisa SKS, berarti kamu ngambil mata kuliah yang lain yang bisa diambil. nggih. Makasih, Bu Lisa. Ya, yang lain ada pertanyaan? Sudah? Oke, sekarang masuk ke praktek profesi dan magang arsitektur. Jadi kita ada mata kuliah Bu, yang izin khusus bertanya, Bu. apa? Untuk arahan perpindahan kelas pagi ke malam untuk anak yang magang di Surabaya itu bagaimana ya, Bu? Iki siapa iki? Erwin, Bu. Oke, Angkatan 23. sabar. Ini loh belum ada, belum tak saya apa jenis, belum saya ini kan, belum saya jelaskan. Oke, nanti jawab nanti ya. Oke, siap, Bu. Terima Eh, kasih. ya, jadi kita ada satu mata kuliah yang disebut dengan praktek profesi itu magang pada konsultan perencana atau pengawas yang berbadan hukum, ya kan? Konsultan perencana atau pengawas, MK, manajemen konstruksi yang berbadan hukum. Nah, untuk mahasiswa ini bisa melakukan konsultasi dengan pengampu praktek profesi ya tentang spesifikasi tempat magang ini. Jadi kalian mencari. Jadi kalau mata kuliah praktek profesi dan magang arsitektur itu kalian mencari sendiri bironya. Ya kan? Biro atau konsultan pengawas. Konsultan perencana atau konsultan pengawas itu kalian yang mencari sendiri. Nah, apakah konsultan tersebut itu sesuai dengan kualifikasi atau enggak, silahkan langsung menghubungi pengampunya. Pengampunya siapa? Beliau adalah Pak Faisal dan Pak Joko. Langsung saja, ya, menghubungi beliau. Nah, ini apa namanya tempat konsultan ini eh, resmi gitu. Jadi kalian paham bahwa itu resmi berbadan hukum dan di bidang rancang bangun dan memiliki tenaga ahli arsitek. Lingkup pekerjaannya
itu bisa sebagai pembantu perencana atau sebagai pembantu pengawas pada proyek fasilitas umum minimal 2 lantai dengan progres pekerjaan 30 sampai dengan 70% tahap pelaksanaan. Ya, ini kalian harus paham tentang progres pembangunannya. Jadi nggak dari awal gitu. Kemudian jadwal pelaksanaan magang itu 12 minggu. Setelah setelah spesifikasi tadi itu sudah saya ganti spesifikasi tadi sudah disetujui oleh para pengampu, mahasiswa itu membuat surat pengantar magang itu di bagian layanan administrasi fakultas atau gedung Fakultas Teknik lantai 1 sisi utara. Untuk selanjutnya diserahkan ke pimpinan biro konsultan tempat magang 7. Jadi ini surat pengantar. Ya. Sebetulnya magang praktek profesi ini bisa dilakukan bersamaan dengan menempuh mata kuliah praktek profesi atau sebelumnya. Seperti sekarang. Jadi liburan semester langsung dilanjutkan menempuh mata kuliah praktek profesi. Tapi ini semua prosesnya tadi, persetujuannya tadi itu sudah kalian konsultasikan dengan para pengampu, gitu. Bukan kalian tiba-tiba, saya sudah ada di pengawasan di proyek A, B, C dari tanggal sekian nggak bisa. Kalian itu prosesnya harus melalui pengampu mata kuliah, gitu. Nah, mahasiswa yang menempuh magang disarankan menempuh mata kuliah lainnya yang diprogram dalam 1 semester pada kelas sore. Sehingga mahasiswa lebih fokus dalam melaksanakan magang di pagi atau siang harinya sesuai jam kerja yang ditentukan oleh konsultan tempat magangnya. Di sini kalian bisa cek website Biro Akademik Untak Surabaya tentang pindah kelas. Kalian sudah bisa di situ ada persyaratannya. Sedangkan mahasiswa yang sore itu magangnya bisa diatur secara kasuistik oleh pengampu praktek profesi. Nah, ini juga kalian kalau mahasiswa sore bisa langsung diskusi dengan para pengampu untuk bagaimana magang yang akan kalian lakukan. Hasil kegiatan magang berupa laporan kegiatan yang ditantangani oleh dosen pengampu praktek profesi, pembimbing dari tempat magang, serta disahkan oleh kepala program studi. Ada pertanyaan di sini, ini magang praktek profesi 2 SKS yang kalian cari sendiri bironya. Ada pertanyaan? Jadi diharapkan mahasiswa 2023 ada kemungkinan nanti akan banyak mahasiswa malamnya. Karena mahasiswanya sebagian besar magang. Dan ini sudah terjadi dari semester lalu ya. Semester lalu itu mahasiswa semester 5 itu banyak yang di malam. Begitu Erwin? Pertanyaanmu sudah dijawab itu tadi. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Kan saya ingin magang di Jember, Bu. Nah, itu belum saya jelaskan itu. Belum. halo? Belum, Mika. Saya belum jawab, belum menjelaskan itu. Oke, Bu. Erwin, silakan Erwin. Sudah menjawab pertanyaannya Erwin? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya wes. Oke, sekarang saya baru apa yang ditanyakan sama Mika tadi. Nah, ada magang lagi ya. Selain itu tadi, memang kalian diharuskan magang kuliah di arsitektur. Itu mata kuliahnya namanya praktek profesi. Sudah dijelaskan itu tadi. Sekarang ada namanya magang berdampak prodi arsitektur. Sudah tersedia
terdapat 13 biro arsitek. Detailnya ada di IG Arsitektur Untak Surabaya. Ini IG-nya ya. Jadi kalau kalian bisa lihat beberapa hari yang lalu itu di sini ada apa? Sudah ada dua tentang magang. Bentar. Di sini sudah ada nama-nama biro arsiteknya mana saja. Nah, sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kalian ada kuotanya, ada emailnya, ada konversi, ada 2 macam konversi. Jadi yang ada 10 SKS tidak termasuk studio perancangan dan ada yang 20 SKS termasuk perancangan. Ini 20 SKS termasuk studio perancangan. Gitu. Jadi ini tadi yang ditanyakan sama Mika. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Detail ada di sudah di itu tadi ya, di IG. Kemudian bagaimana caranya mahasiswa menyusun portofolio dan mengirimkan lamaran langsung ke biro arsitek. Durasi magangnya 4-6 bulan. Konversi 10 SKS tidak termasuk studi perancangan arsitektur untuk mahasiswa yang magang di biro di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kemudian konversi 20 SKS termasuk studi perancangan arsitektur untuk mahasiswa magang biro di Malang, Jember, dan Yogyakarta. Mahasiswa yang menempuh magang berdampak konversi 10 SKS disarankan menempuh mata kuliah lainnya yang diprogram dalam 1 semester pada kelas sore. Sama dengan tadi ya, yang ikut magang praktek profesi. Setelah dipastikan bahwa mahasiswa sudah diterima, maka lapor ke Kaprodi untuk proses selanjutnya. Hasil kegiatan magang berdampak sama, yaitu berupa laporan kegiatan yang ditantang oleh dosen pembimbing, pembimbing dari tempat magang, serta disahkan oleh kepala program studi. Sekarang ada pertanyaan untuk magang berdampak? Silakan, ada pertanyaan yang magang berdampak? Nih, gak tanya. Mika, kamu mau tanya apa? Saya, Bu. Bentar, Ayo ngebak apa? saya, Bu. Ini, kalau misal magang di Jember kan, Bu. Nah, itu KKN-nya gimana? Gak iso. Kamu nggak bisa ngambil apa biro di luar Surabaya kalau kamu KKN. Oh, kalau di Malang gitu? Kamu yang 20 SKS itu nggak bisa kamu ambil sama KKN. Jadi kamu itu nanti punya konflik sama teman-teman apa tuh namanya, satu kelompokmu untuk proses. Jadi KKN itu ya, KKN itu diselenggarakan 12 hari di setelah kalian EAS. Kalau menurut jadwal mungkin Juli ya. Kan kita terakhirnya itu Juni. Akhir Juni. Nah, tapi ada prosesnya. Kalian itu survei, ada pembekalan, dan lain-lain itu dalam waktu 1 semester ketika kalian kuliah. Nah, kalau kalian berada di luar Surabaya, tadi di Jember, Jogja, Malang, gak bisa KKN. Gak bisa kamu ngambil KKN. Gitu loh. Jadi yang memungkinkan kamu itu magang praktek profesi atau magang di magang berdampak yang 10 SKS yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Begitu. Bagaimana? Halo? Ya, baik, Bu. Terima kasih infonya, Bu. Ya, ada yang lain? Silakan. Magang berdampak ini ada jangka waktunya ya. Kalian harus ingat durasi magangnya itu 4 sampai 6 bulan. Saya kemarin sudah berdiskusi dengan beberapa mahasiswa tahun 2023. Ini kalau kalian lakukan mulai sekarang, kalian itu nanti diterima awal Maret, itu pas dengan EAS. Jadi pas 4. Itu nggak bisa molor lagi kalau kalian itu mulai April gitu aja. Itu nilainya nggak bisa masuk kalian. Gitu. Itu hanya untuk 4 bulan tuh ya. Kan minimal 4 bulan.
Jadi kalian sudah harus masuk ke biro, sudah diterima. Sekarang tanggal berapa? 10 Februari. Itu ketika kuliah pertama, tanggal 2 Maret itu harus sudah diterima. Harus sudah masuk biro, sudah dihitung hari pertama. Karena kita kuliahnya benar-benar cuma 16 minggu, ETS dan EAS-nya 1 mingguan, jadi pas 4 bulan gitu. Kemarin sudah ngitung-ngitungan kayak gitu. Ya, silakan ini yang sementara saya yang apa itu namanya yang menangani. Kalian silakan setelah apa diterima itu nanti lapor ke saya dengan forward email-emailnya itu ke emailnya Prodi. Emailnya Prodi itu arsitektur. Nanti saya apa? Nanti saya kasih alamat emailnya Prodi jika kalian sudah diterima. Begitu? Kayaknya itu yang terakhir itu. Wah, sudah. Ada pertanyaan? Silakan kita diskusi sekarang. Terus saya, Bu. Gimana? Ah, itu arsitektur Untak ada di chat. Apa? Siapa yang mau tanya tadi? Bu, terkait, Robin. izin bertanya, Bu. Terkait mahasiswa yang sudah TAP kan, itu, Bu. Baru info yang sekarang terkait persyaratan yudisium itu, Bu. Pengambilan praktek apa? LSP dan tes TOEFL bahasa Inggris ya, Bu. Ya. Tapi sebagian kami ada yang belum ambil, Bu. Ya iya, kan kamu Terus kan TA sekarang. Terus? tadi saya cek di websitenya yang bahasa Inggris itu. Ternyata terakhir November kemarin, Bu, 2025 Oh, pendaftaran. berarti belum ada Iya, jadwal belum yang ada baru. info Iya. lagi. Oke. Ya. Berarti kalau gini, kalau saya cek tadi juga saya sudah cek LSP ya. Kalau LSP itu kalian bisa daftar sewaktu-waktu ya kayaknya ya. Iya, kalau LSP bisa, Bu, suatu waktu. Oke, ya. Oke, berarti kalian pantengi untuk tes bahasa Inggris ya. Jadi jangan terakhir-terakhir. Itu tadi kan berarti kan terakhir kan November ya. Berarti sebelum kalian ujian untuk semester lalu Iya, ya, Bu, semester betul. kasar. Ya, berarti kalian untuk yang TAP sekarang, berarti kalian bisa pantengi apa itu namanya websitenya bahasa Inggris. Ditambah mahasiswa yang sekarang akan ngambil SPA 7. Diharapkan juga sudah mulai daftar uji kompetensi dan tes bahasa Inggris. Jadi nggak hanya TAP aja ya. Jadi mulai dari SPA 7 kita majukan SPA 7 dan TAP diharapkan sudah apa? Mulai ikut tes. Oke, Raihan, thank you. Iya, Bu. Ada pertanyaan Makasih. yang lainnya? Bu, permisi izin bertanya. Ya, Untuk KKN-nya yang kelas sore itu sistemnya gimana ya, Bu? oke, good. Bu Intan, monggo Bu Intan di apa itu namanya apa beda? Ada berapa jumlah KKN monggo Bu Intan? Oke, jadi KKN itu ada reguler sama non-reguler. Kalau untuk yang kelas malam itu biasanya diarahkan untuk yang non-reguler. Non-reguler itu pelaksanaannya 12 hari kerja gitu ya. Jadi hitungannya setiap Sabtu dan Minggu selama 12 kali ya. Jadi kalau 6 minggu. globalnya sekitar 1,5 bulan gitu. Dan biasanya dilakukan lebih awal daripada yang reguler. Kalau reguler itu setelah EAS ya terjun ke lapangannya. Kalau yang non reguler itu sekitar pertengahannya. Pokoknya sebelum selesai EAS itu sudah selesai dulu untuk pelaksanaan KKN yang non reguler. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau lain-lainnya sih tidak jauh beda ya, pasti ada pembekalan, kemudian ada survei dan lain sebagainya. Hanya perbedaan di waktu pelaksanaannya aja, gitu.
Sudah cukup mungkin, Ya, Fajar? Oh, bentar, Bu. Berarti kan nanti kita itu kuliahnya juga sambil ada pembekalan dari untuk KKN, terus di pertengahan mau EAS itu nanti kita langsung terjun EAS, terjun KKN. Sebelum EAS itu udah selesai KKN-nya gitu, Bu. Iya, begitu. Karena pelaksanaannya kan di Sabtu Minggu ya, jadi pas tidak di hari kuliah kan. Oh, ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, Fajar, kamu kerja Iya, Bu. pas malam ya. kelas malam Iya, ya? iya, Bu. Ya, kalau kelas malam kalian kerja, itu sebaiknya kalian ngambil nanti itu apa tuh namanya KKN-nya, namanya non reguler. Pelaksanaannya selama 6 minggu, karena 1 minggu itu 2 kali, jadi hari Sabtu dan Minggu. Itu KKN-nya. Biasanya sih sekitar Surabaya dan sekitarnya sini aja. Iya, nggak Tapi tetap jauh-jauh kok. lokasinya nggak jauh di dalam kota. Beda sama reguler. Beda sama reguler yang 12 hari itu mungkin ada di Mojokerto, Jombang, kayak gitu. Begitu Oh, wajar. ini Bu, mau tanya lagi. Kalau Hmm. misal ngambil KKN-nya sama praktek profesinya gitu, kan sama-sama di Surabaya gitu masih bisa bareng satu semester gitu apa enggak, Bu? Memungkinkan, Masih memungkinkan sih. memungkinkan wajar. Apalagi kamu kan kelas malam ya, kamu bisa, makanya kamu bisa langsung diskusi habis besok gitu ya, besok kamu chat, bisa chat ke Pak Faisal atau Pak Joko itu tentang apa, gimana gitu eh, praktek profesinya. Begitu Fajar. Itu masih memungkinkan KKN dan praktek profesi kamu ambil semester ini. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain monggo. Bu Lisa, saya mau tanya, Ya, yang di LSP tadi itu ada kayak pemilihan skema gitu, ya. ada dua, ada arsitek sama ahli perencana tata bangunan dan lingkungan itu bedanya apa ya, Bu? Beda, beda dasar hukumnya itu. Beda sumbernya. Saya sangat menyarankan kalian ngambil yang arsitek saja. Oke, terima kasih, Bu Lisa. Oke. Yang lain, monggo. Ada Saya tambahan? lagi. Ya, siapa ini? Apa Mika, Mika? Mika. Jadi kalau semisal magangnya di area Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu masih bisa ikut KKN apa enggak, Bu? Itu tadi jawabannya, memungkinkan. Kamu kan gini, beda dengan Fajar yang tadi ya. Fajar itu kan apa kerja. Dia juga aslinya udah malam gitu kan. Kelas reguler malam. Itu kita sarankan untuk ini kita sarankan untuk ambil non reguler karena dia ada kerjaan yang reguler yang dikerjakan. Nah, kalau kamu Mika, kamu mau seandainya ngambil yang 10 SKS di Surabaya dan sekitarnya tadi, kan kamu magang di biro kan pakai waktu toh, 4 bulan. Tadi saya nyebutin kan sudah sampai itu akhir Juni sampai EAS. Ya, nah itu kamu bisa ngambil nanti KKN-nya yang reguler, yang dilaksanakan setelah EAS. Kamu setelah EAS kamu sudah selesai magang, gitu. Jadi bisa memungkinkan kamu ngambil KKN dan eh, kamu magang di biro yang 10 SKS tadi. Begitu. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Itu ada alamat emailnya. Kalau kalian nanti mau forward sudah apa dinyatakan diterima oleh biro untuk magang berdampak baik 10 SKS maupun 20 SKS. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, Pak Ren. Itu kalau misal semester kemarin
habis ikut magang berdampak, terus semester ini lagi mau ikut lagi tuh bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Oh ya, tadi nggak ada tulisannya ya. Jadi gini, kalian kan sudah ikut magang berdampak. Kamu di mana, Ren? Kemarin semester Gasal kemarin kamu di Di mana? Surabaya. Di mana? Anunya apa? Kita, Birunya. sivil kita. Oke, Asipta. Ya. Nah, jadi kalian harus meningkatkan ya. Meningkatkan gini, kalau kalian itu nanti itu bisa dibiayai oleh kementerian itu baru boleh. Gitu loh. Kalau mandiri nggak boleh. Ini kan semuanya mandiri loh ya. Ini sorry untuk ini magang berdampak prodiar sektor ini mandiri, tidak ada yang ada pembiayaan. Seperti semester lalu. Semuanya itu mandiri. Kalian pastikan ketika kalian memilih 13 biro arsitek ini, baik yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik maupun di Malang, Jember, dan Jogja, kalian harus memastikan tentang kemampuan finansial itu yang pertama. Jadi jangan sampai kalian itu sudah diterima di Jogja, kemudian kalian itu batalkan. Nah, itu enggak elok toh, gitu. Jadi eh, kalian harus paham bahwa ini semua dibiayai oleh kalian sendiri. Jadi kalian harus paham tentang konsekuensi eh, kemampuan finansial kalian sendiri. Gitu. Jadi nggak ada yang dibiayai. Nah, kalau kemarin yang semester Gasal itu sudah apa mandiri maupun yang PKKB itu baru boleh ikut magang lagi karena memang waktunya ya. Ini waktunya anak 2023 untuk magang sebetulnya. Tapi kalian harus naik kelas. Yang sudah magang kemarin baru boleh jika kalian itu magangnya dibiayai oleh Dikti. Baru boleh. Gitu, Ren. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu dosen ada tambahan. Ini ada siapa lagi? Ada siapa aja? Selain Bu Intan, ada siapa ya? Banyak, Alhamdulillah. 182. Ada Pak Ibrahim, ada Pak Rahman. Ada siapa lagi ini? Apakah ada Pak Faisal, Pak Joko? Ada tambahan? Oh ya, Bu Lisa, Pak Faisal. Kalau Pak Faisal, nggih Pak Faisal, monggo. Nggih. Untuk magang, magang apa ya? KKN. Nggih, nggih, nggih. KKN non reguler itu sekarang ada persyaratannya harus menunjukkan surat keterangan bekerja. Mungkin Oh, karena kemarin tuh banyak yang pindah ke non reguler ya, tanpa ada keterangan, sehingga untuk yang semester ini dari Mas Anies itu tadi infonya untuk yang non reguler kan untuk pekerja Pak Faisal, jadi ya sebaiknya ada surat keterangan bekerja. siapa? Nah itu Nggih, juga menjadi informasi tambahan untuk semester ini. Oke, matur nggih. nuwun. Nggih, mungkin ada tambahan Pak untuk praktek profesi atau magang. Iya, praktek profesi ya silakan Nggih. sudah mulai ya dicari bironya untuk didaftarkan, dikonsultasikan ke Joko atau Bu Lisa nanti sehingga eh, seperti yang disampaikan Bu Lisa tadi tanggal 2 Maret atau awal Maret saat kita magang. Nah, sehingga efektif 12 minggu sampai minggu kedua dan berikutnya 4 minggu berikutnya itu tinggal presentasi atau penyempurnaan laporan sampai ya dikumpulkan laporannya begitu ya Bu. Oke, Saya jadi kira itu. Oke. nggih. Jadi udah mulai konsultasi ya walaupun apa itu Iya. mata kuliahnya kuliahnya belum KRS-an tapi apa-apa
itu bisa dimulai dulu. Kalian itu sudah bisa magang gitu dengan persetujuan dari para pengampu. Pengampunya Pak Faisal sama Pak Joko. Jadi bisa diskusi dengan beliau. Iya, Bu. Oke. Oke, Kemudian ini, terima Bu. kasih Pak Jadi Faisal. misalkan Boleh, Pak. sampai dengan minggu pertama belum menemukan, ya mau tidak mau kita batalkan KRS-nya karena sudah nggak nutut untuk pelaksanaannya. Jadi saya pikir kan untuk sosialisasi sekarang itu Betul. harusnya atau lihat di daftarnya pemerintah kan ada. Silakan dilakukan untuk approach ya, mencari biro-biro yang kalau bisa jangan minimalis, yang bironya yang besar ya, proyeknya fasilitas umum walaupun minimal minimal. Kalau kan proyeknya yang dalam pelaksanaan 30% sampai 70% seperti yang saya sampaikan pada waktu pengarahan diseminasi ya, pada saat diseminasi itu. Oke, Bu Lisa, itu aja. Oke. Terima Matur nuwun. kasih Pak Faisal. Yes, terima kasih Pak. Jadi ada dua tadi yang disampaikan Pak Faisal bahwa KKN non reguler ada syaratnya harus ada surat pengantar dari keterangan kerja. Kemudian untuk magang praktek profesi juga sebetulnya sudah berjalan dari sekarang. Kalau kalian sampai tanggal 2 Maret itu belum memulai magang praktek profesi, berarti KRS-nya sebaiknya dibatalkan untuk praktek profesi karena waktunya sudah tidak nutut lagi. Gitu. Oke, ada Lisa. tambahan yang Bu lain, Lisa. Bapak Ibu? Bu Lisa. Monggo. Nggih. Pak Dar, Bu Lisa. Nggih, Pak Dar, monggo Pak Dar. Ya tadi yang magang terbiayai tadi itu juga bisa dikonversi ke mata kuliah ya. Nggak ada yang dibiayai, Pak. Jadi ini ada namanya magang berdampak, prodi Enggak, arsitektur. kalau terbiayai. Oke. Kalau nanti ada mahasiswa yang menemukan, karena saya juga belum sampai sejauh ini belum menemukan, jadi tidak bisa memberikan info. Mesti saya tanya ke bagian apa itu namanya BPA, itu juga belum ada pengumuman. Nah, itu kalau mahasiswa bisa tembus dibiayai magang berdampak oleh Dikti, nanti berarti konsekuensinya nanti juga Pak, dikonversikan Pak. Minimal 10 SKS. Dan itu mahasiswa yang sudah kita jalankan bahwa mahasiswa yang akan apply itu juga sebaiknya bukan sebaiknya, itu harus konsultasi Pak dengan dosen wali, kaprodi. Sekarang saya yang masih mengurusi magang berdampak ini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa kegiatannya itu sesuai nggak dengan prodi gitu. Jadi kan kita sudah ada yang tidak bisa ya. Jadi ada kegiatan dikti yang tidak bisa kita ambil. Di antaranya mungkin seperti mengajar, mahasiswa mengajar itu kan nggak bisa. Kayak gitu. Jadi harusnya dibiayai Pak? Kalau dikti harusnya dikonversi juga ke mata kuliah, Pak. Begitu Pak Dar. Oke, terima kasih Bu Lisa. Sami-sami Pak. Monggo yang lainnya. Bapak Ibu, yang lain? Sudah, enggak ada? Mahasiswa? Ini ada siapa? Pak Tigor? Ya Bu, aman menyimak dulu. Oke, terima kasih. Pak Joko, ada tambahan Pak Joko? Kayaknya enggak ada. Bu Intan? Info Sampun, perkuliahan. Bu. Pak Darmansan apa Pak? Info perkuliahan di saat puasa, Bu. Oh, Anda nggih.
Baik. Terima kasih Pak Dar sudah mengingatkan yang hampir aja terlewat. Ya, nanti akan dikirimkan di di WA Group juga ya, dan akan diumumkan di website dan Instagram bahwa kalau ini apakah bisa melihat kalender saya? Bentar. Nah, ini sudah ada kelihatan kalender nggih? Kalender saya ini Februari, kemudian kita mulai masuk Maret nggih. Maret 2. Ini minggu pertama 2 sampai 6 ke Maret, kemudian minggu kedua 9 sampai 13. Kemudian ada cuti, tidak ada perkuliahan sampai tanggal 27, 16 sampai 27 Maret. Nah, tanggal 2 sampai 13, minggu 1 dan 2, perkuliahan dilaksanakan full daring. Ya, jadi menggunakan Zoom di minggu 1 dan 2. Minggu 3 yang dimulai tanggal 30 Maret dan seterusnya, perkuliahan dilaksanakan seperti biasanya, yaitu luring di kampus. Terima kasih Pak Dar sudah mengingatkan. Ada pertanyaan yang lain, mahasiswa? Izin Iya, bertanya lagi, Bu. Apa? Yohanes, silakan Yohanes. iya Bu, mau bertanya Bu kalau nggak apa-apa Bu. Ibu kalau Ya, misalnya di Prodi itu nanti apa buat besok jam berapa Bu available-nya Bu? saya dari pagi sampai setengah 4. Kamu mau datang jam berapa? Setengah 4 Ah, tak tinggal kamu. Kamu iya datang Bu, setengah jam 4 tak tinggal. jam jam 12 Bu gitu Bu. Bisa Bu. Ya, ada. Oke, ya itu aja Bu pertanyaan Ya, saya. tak tunggu. Oke. Yang lainnya? Yang bertanya, Bu, Ya, Mas Helo. ini berarti untuk yang mengikuti magang berdampak itu dapat mengikuti KKN yang versi non-reguler ya, Bu? Magang berdampak harusnya bisa. Kan kamu bisa dapat surat keterangan bekerja. Iya, Bu. Non-reguler itu dilaksanakan Sabtu dan Minggu. Selama 6 minggu. Baik, Bu. Ya, Itu saja harusnya pertanyaannya. bisa. Oh ya, Oke, thank you. terima kasih, Bu. Yuk. Yang lain? Jadi ini ditutup dengan sistem perkuliahan pada minggu 1 dan 2 yang dilaksanakan secara daring. Bu, permisi mau tanya, Bu. Ya, Ya. Ini Bu, saya kan tadi baru dapat info kalau KKN-nya itu ada biaya tambahan gitu, Bu. Itu kira-kira itu berapa? Terus kita bayarnya itu sekali atau per bulan gitu, Bu? Terima sebenarnya kasih. sekali. Kamu cek ada Bu Intan, ada websitenya Bu Intan. Saya yang bisa lihat. PPM. Hah? Tadi saya sempat ngecek tuh belum ada info untuk yang semester genap sih. Ya, yang semester kemarin. Kalau nggak salah bayarnya sekali sih. Ya, Jadi sekali. membayar untuk KKN. Ya. Kalian bisa cek ya, ini ada di websitenya PLKKN tentang KKN. Mana itu? Info KKN. Jadi kalian bisa cari apa itu namanya? Ini kan jadwal KKN semester genap. Tentang keuangannya dan lain-lain ada di sini semua. Tahun lalu Ibu. Oh iya, jadwalnya. Begitu, Pacar? Cari ada Ya, Bu. biaya. Mungkin kalau naik ya naiknya nggak banyak lah, tapi itu bisa jadikan acuan yang Baik, semester Bu. lalu. Terima kasih. Ya, ya betul. KKN ada uang tambahan yang yang dibayarkan sekali. Oke, sudah? Oke, sepertinya itu
terima kasih atas kedatangan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen mohon dengan sangat untuk tidak keluar dulu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah mengikuti sosiali KRS. Semoga tidak ada masalah. Silakan berdiskusi dengan para dosen wali masing-masing untuk menentukan KRS-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen mohon sebentar untuk 5 menit. Ini mahasiswanya di-kick aja sampai ini host. Masih 52. Pak Dar, jangan lihat Pak Dar. Sebentar. Bapak Ibu dosen jangan live dulu, sebentar. Ini loh mahasiswanya masih banyak, 39. Udah Kak Ila. Ini mahasiswanya Hukum. ada Yang di bodoh dihukum. lah ya. Yang bodoh dihukum nggak boleh live sampai Ya. besok pagi. Ini dimatikan ya, apa namanya ininya, apa itu namanya, sudah selesai, apa itu namanya.